Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 10 baru. Ada nih di antara kalian yang gak suka matematika. Bagi kalian yang takut sama matematika, wajib nonton video ini. Karena tidak ada yang menakutkan di matematika. Justru mungkin lebih menakutkan wajah saya. Oke, kali ini kita mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Sebelum mempelajari materi ini, alangkah baiknya kalau kita mencermati konsep nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu dinotasikan dengan simbol seperti tanda kurung tapi tegak seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah mendapati simbol seperti ini, kita membacanya adalah nilai mutlak. Oke, konsep nilai mutlak. Pada konsep nilai mutlak ini, nilai mutlak didefinisikan sebagai jarak. Jadi konsep nilai mutlak bisa juga diartikan dengan konsep jarak. Jarak yang bagaimana? Jarak antara suatu bilangan dengan bilangan 0 pada sebuah garis bilangan. Kita contohkan misalkan ini. Jarak Surabaya dari Jember itu 206 km. Penulisannya pada konsep nilai mutlak adalah Surabaya dari Jember sama dengan 206 km. Bagaimana kalau jarak Jember dari Surabaya? Kalau jarak Surabaya dari Jember 200 km, berarti jarak Jember dari Surabaya juga 206 km. Tidak mungkin kan kalau kita menyebutkan negatif 206 km. Penulisannya pada konsep nilai mutlak adalah Jember dari Surabaya sama dengan 206 km. Jadi pada nilai mutlak itu nilai mutlak S dikurangi J 206 km. Nilai mutlak J kurangi S juga 206 km. Kita buat contoh berikutnya. Contoh, nilai mutlak X sama dengan 4. Kalau ada soal seperti ini, nilai X sama dengan 4, ini artinya jarak X dari 0 sama dengan 4. Ini sebenarnya hurufnya seperti ini. Jarak X dari 0 sama dengan 4, tapi 0 nggak usah kita tulis, jadi hanya seperti ini aja. Nilai mutlak X sama dengan 4, berarti jarak X dari 0 sama dengan 4. Kalau kita buat pada sebuah garis bilangan, yang kita tulis dulu adalah 0. Jaraknya 4, berarti kita melangkah bisa ke kanan bisa ke kiri karena jarak tidak melihat arah. Mau Surabaya dari Jember atau Jember dari Surabaya, hasilnya tetap sama, tetap positif. Jadi kita untuk nilai mutlak X sama dengan 4 bisa ke kanan bisa ke kiri. Kita coba itu 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Dengan jarak 4 kita mendapati X sama dengan 4. Kalau arahnya ke kiri, kita hitung lagi dengan jarak 4, berarti 1, 2, 3, 4. Dengan jarak 4 kita mendapati X sama dengan apa ini? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ternyata kita mendapati X-nya adalah negatif 4. Jadi untuk soal seperti ini, nilai mutlak X sama dengan 4, ternyata ini hapus saja.
X-nya bisa bernilai 4 atau juga bisa bernilai negatif 4. Ibu kasih contoh berikutnya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, langsung masuk ke persamaan nilai mutlak. Misalnya begini. Nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Ini artinya jarak X dari 2 adalah 3. Kalau kita buat garis bilangan, kalau nilai mutlak X sama dengan 4, kita mulainya dari 0. Kalau ini dimulainya dari angka 2. Kita tulis 2. Jarak X dari 2 sama dengan 3. Berarti kita melangkahnya bisa ke kanan, bisa ke kiri, sama-sama 3 langkah. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Kita jarak X dari 2 yaitu 3 mendapati X-nya sama dengan 5. Udah kan? Berikutnya kalau ke kiri 3 juga jaraknya. 1, 2, 3. Ini 1, 0, negatif 1. Ternyata jarak X dari 2 yang sama dengan 3 mendapati X-nya sama dengan negatif 1. Jadi untuk X, nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3, mendapatkan nilai X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Ini kalau menggunakan konsep nilai mutlak. Akan lebih, ada yang lebih mudah lagi, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, kita hapus dulu. Yang berikutnya menggunakan definisi nilai mutlak. Kalau menggunakan definisi nilai mutlak ini, kita harus benar-benar memahami definisinya. Kalau konsep nilai mutlak tadi kan tentang konsep jarak. Kalau definisi nilai mutlak itu ya harus dihafal. Nilai mutlak X bisa bernilai X, bernilai yang ada di dalam nilai mutlaknya, isinya, kalau X-nya positif. Akan bernilai negatif kalau X-nya negatif. Kita beri tanda dulu. Pemahamannya gini, definisi nilai mutlak ini. Nilai mutlak X hasilnya akan tetap jika X-nya positif, tapi akan dikalikan negatif kalau X-nya negatif. Kalau yang di dalam isinya ini, kalau isinya ini negatif, maka wajib dikalikan negatif. Kalau X-nya ini udah positif, berarti hasilnya tetap sesuai isinya ini. Kita buat contoh. 1. Nilai mutlak 3. 3 ini positif atau negatif? Tentu positif kan? Kalau udah tahu kalau 3 ini positif, maka hasilnya adalah tetap, yaitu 3. Contoh berikutnya, kalau negatif 4, nilai mutlak negatif 4. Karena isi nilai mutlaknya negatif, maka hasilnya wajib dikalikan negatif. Jadi negatif 4 kali negatif. Contoh berikutnya, agar kalian lebih memahaminya lagi dan tidak merasa takut lagi pada matematika. Misalnya seperti ini, nilai mutlak akar tiga dikurangi 1. Nah, ini dia sekarang. Ini isinya nilai mutlaknya positif atau negatif? Kita cermati dulu. Akar 1 itu kan 1, kalau akar 3 berarti kan 1, sekian.
1, sekian dan pengurangnya lebih kecil, otomatis isinya masih lebih banyak yang akar 3. Jadi akar 3 dikurangi 1 itu positif. Kalau positif berarti hasilnya tetap. Jadi ini bernilai akar 3 dikurangi 1. Lebih pengen paham lagi? Oke, Ibu kasih soal lagi, contoh soal lagi. Kalau ada nilai mutlak akar 5 dikurangi 3. Akar 4 itu 2. Kalau akar 9, 3. Kalau akar 5 berarti kan 2, sekian. 2, sekian dikurangi 3, lebih besar pengurangnya. Jadi karena lebih besar pengurangnya, ini hasilnya negatif. Kalau negatif, hasilnya wajib dikalikan negatif. Berarti akar 5 dikurangi 3 dikalikan negatif sama dengan 3 dikurangi akar 5. Mudah kan? Mudah-mudahan kalian di rumah memahaminya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jaga jarak. Sampai ketemu lagi pada